Nah, makanya itu kalau kita tidak fokus beribadah, susah khusyuk, meresalah dan sedimoto masuk pada sunat terakhir. Meresalah dan itu jemaah-jemaah kayak Imam di sini, ya amalan di sini tanya dia. Menurut ada kata Imam, alhamdulillah masih hidup sampai saat Imam Asy'ari, ya itu salah seorang grand syekhnya Mesir Al-Azhar. Narik ko masusah musadi mupigo si dia banyak padece nanti itu sebanyak masusah khusyuk di dalam sempajata ya masusah kita sedih masjid karena itu kadece masusah di pigo tanah-tanah yang ada kita berkali dosa ada profil. Nah sudah berkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taharatan nufus wa nuran lil muslimin wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kita mohon kepada Allah semoga diadakan dengan surah Al-Fatihah Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga takbir-takbir rahasia yang selama ini untuk batin kita untuk senantiasa semakin dekat dengan Allah Allah singkatkan ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syukurillah al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita yang lalu boleh dibahas mengenai apa efeknya zikir. Ya, akan efek ibadah itu sendiri. Terutama efek sholat kita. Ya, berkali-kali kita sampaikan bahwa efek sholat itu adalah ada pada bentuknya itu tanda-tanda assalamualaikum. Selamatlah kalian. Saya sudah tidak bohongi lagi, saya sudah tidak aniaya lagi, saya sudah tidak marahi lagi, saya sudah tidak gosip lagi dan lain-lain sebagainya. Selamatlah kalian. Ya. Saya sudah tidak benci lagi. Itu efeknya sholat. Assalamualaikum. Dan saya rasa juga zikir seperti itu. Jadi kalau kita selama ini mendawakan zikir-zikir ya seperti yang mungkin dianjurkan oleh tarekat kita itu, ya setiap hari 500, apa efeknya dalam zikir? Agar kira-kira efeknya apakah selama yang berzikir ada sedang dia malakan pancajibiri angka perubahan mulai entah itu mungkin mengontrol nafsu kita dulu selama ini susah terkontrol, tapi setelah mengamalkan itu ya alhamdulillah sudah gampang kita kontrol, ya sudah gampang kita kendalikan, lebih meningkat lagi, sudah tidak ada lagi emosi. Jadi yang tadinya ada emosi yang kita kendalikan, sekarang ini emosi sudah tidak ada lagi. Sampai-sampai kejelekan itu, keburukan itu kita balas dengan kebaikan. Itu sudah luar biasa di situ. Ya. Nah, kalau memang tidak punya efek dan bahkan membuat kita selama ini ya semakin brutal, semakin susah terkontrol emosi kita. Ya, bahkan nafsu makan kita di atas meja belum bisa kita kontrol. Hati-hati Bapak Ibu sekalian.
Ada pesan guru kita, kalau mau sehat, panjang umur, kontrol nafsu di atas meja. Dan itu Nabi mencontohkan dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa beliau kalau makan itu hanya mengambil satu lauk yang pasangannya sumbernya ada satu, misalkan ya kumada bebek, dan balik. Iya, dengan dari telur, kumada telur atau misalnya mana dengan dari balik atau mana balik dengan dari ya aku ini wah tentang aku di pesta kamu dicampur nih jangan dilakukan campur kecuali dia lama. Iya. Dia Andre itu kalau dia Andre itu nabi dia Andre itu aku saya rasa apa ini rasa kalau itu rasa lucu di kelas mana? Iya. Karena kita tidak bisa kontrol. Bahkan makanan itu terutama di mohon itu sebetulnya milik kita. Kalau kita sudah mampu mengontrol itu, Bapak Ibu sekalian, berarti sudah ada efek ibadah yang selama ini kita lakukan, termasuk puasa kita, terutama Bapak Ibu sekalian. Mungkin sering ada orang puasa tapi tidak mampu juga mengontrol pada nafsu makannya. Itu ya ngapain mau puasa dari kita sendiri Andre dari mau puasa dari mau puasa yang bertanya dia Andre dengan puasa tadi wali Andre nah balas sih. Nah itu padahal salah satu tujuan puasa itu di samping mengontrol nafsu emosi amarah kita itu juga mengontrol nafsu makan kita. Kan itu senjatanya iblis. Ya makan tidur. Di situ senjatanya. Makanya untuk melawan itu ya jangan banyak tidur dan jangan banyak makan. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya itu kan orang-orang yang kurang tidurnya di tengah malam, kemudian banyak menyiapkan waktu untuk beribadah. Matalabal ulya syahrul layali. Siapa yang menuntut kemuliaan, ketinggian derajat di sisi Allah Taala, madonya dan kuini madonya itu apa? Bukan kopi, kafe, bukan juga cerita, tapi madonya untuk pegang profesi oleh Allah. Nah coba kita mari mencoba ya menilai diri kita, mengevaluasi diri kita, menghisap diri kita. Biasa dalam istilah tasawuf disebut dengan muhasabah. Kalau memang ibadah yang selama ini kita lakukan seakan-akan tidak ada efek positifnya terhadap kita, diri kita, coba kita kembali melihat diri kita, menghisap diri kita, muhasabah, mulai dari luar sampai masuk ke dalam. Jangan-jangan di antara ya kita ini termasuk saya sendiri banyak penghalang-penghalang jalan untuk kita menuju kepada ilahi rajiun. Tujuan kita hari ini Bapak Ibu sekalian tidak lain hanya untuk ilahi rajiun. Kita ini semuanya akan kembali kepada Allah. Maka tugas kita dalam hidup ini tidak lain kecuali hanya berusaha supaya bisa kita semakin melejit, semakin berjalan, semakin setiap hari kita semakin kita dekat dengan Allah. Ya. Melalui apa ibadah itu? Nah kalau memang tidak, mari coba kita lihat diri kita. Ada 10 penghalang jalan menuju kepada Allah. Periksa diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah menunda-nunda. Iya. Meskipun kita sudah paham, sudah berkali-kali pengajian, tahu bahwa ini baik, perlu kita paham bahwa semakin banyak ilmu, semakin banyak tuntutan untuk melakukan apa yang kita tahu. Iya. Kalau begitu kalau kita belajar supaya tidak ada yang tahu dan tidak banyak yang dituntut untuk dilakukan. Di hari kemudian juga ditanya itu kenapa kau tidak tahu, padahal saya beri akal, aku beri hati, aku beri akidah. Kita juga dituntut. Iya. Makanya itu konsekuensi
Mesti harus punya kepedean supaya mereka berdiri kau. Ada di antara kita, mungkin termasuk saya sendiri juga, banyak hal yang kita paham, tapi selalu kita tunda-tunda. Iya. Atau pergi menuari, bersiupa, mencapai apa ini? Dan ada yang tahu berani usia kita sekarang ini hidup berbeda. Iya. Makanya itu, ya, dalam ilmu tasawuf ada yang disebut dengan apa namanya asy-syaja'. Itu salah satu sifat terpuji adalah asy-syaja'. Asy-syaja' itu artinya berani. Dalam hal ini berani melakukan sesuatu manakala dia tahu. Nah itu dalam ilmu tasawuf. Makanya itu kalau ada perasaan selalu menunda-nunda kebaikan, itu lawan itu kebaikan sekali. Ya, karena boleh jadi itulah yang akan menjadi penghalang kita untuk semakin dekat dan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu peluang terika mencari parmati. Dan seakan-akan yang terikanya segi pada sekubur kiri mantani kawai dia malaka itu de ya dosa ki. Kalau menurut ya mursyid kita itu tidak. Ya. Memang awal-awalnya ini jadi susah, tapi kalau lama kelamaan tidak. Ya. Kalau pun tidak bisa kita amalkan, paling tidak sudah ada kemauan ya dengan menerima atau berbaikat terhadap itu Bapak sekalian. Ya, itu kan dipunai kalau pagi, na to masapa atau dia itu melibih memakai nasabah orang ini karena dia ditaruh taruh kalau dia dipahami. Tapi ketika pergi dia ditaruh taruh kemudian cuma pagi ini kan dia dipahami sama pagi dia betul dia ditaruh. Makanya salah satu tujuan bayaran itu ya pada dia peduli memalangkan kata makiro yang beli itu dia beli kamu tuh betul sebetulnya coba ya saya sedikit singgung ini dia harus sikirin di merentu uang memang biasa nasinya apa boleh lagi tertentu mursyid kita itu berapa memang mungkin lebih 10 ya sekitar 13 menurut lagi doanya terus zikirnya 500 ditutup lagi dengan doa mungkin sudah sampai. Tapi kalau sudah lama-kelamaan itu bisa mungkin sekitar 15 menit bahkan 20 menit. Coba rata-rata ulama-ulama kita ya ulama itu sampai kalimat la ilaha illallah dalam satu hari dia mampu ya membaca sampai 70 kali. Sementara ini biasa 500 yang ada di peletup. Nah, itu Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, ya, yang menjadi penghalang kita menuju kepada Allah ada istilah dalam overestimate itu biasanya kita istilahkan terlalu pede. Wah, mata ada nah pede. Bahkan yang baca itu tadi dia puasa. Nah, tuan kalian, nah ini macam sih Pak Masani. Sabda, kenapa bisa menimbulkan kesembronoan? Ya, sembrono dalam melakukan sesuatu. Dan merasa dirinya, ya saya yang baca karena saya paling dekat dengan Allah. Ya aku baca, ya aku minat mata Allah. Pasti doa aku diterima. Betulnya baca, ya aku diterima. Minat Tuhan ada ya. Menjadi sih Pak Masani, kenapa? Boleh jadi dengan ini biasa kita sembrono. Ya, padahal sebetulnya yang paling takut di sisi Allah itu namanya syaraf min ibadihi ulama. Menjadi yang kebinaan Allah Subhanahu wa taala itu wanita. Itu rata-rata wanita yang tadi kepada ulama. Nah, itu karawa-karawa bawa sembuh-sembuh bawa. Tadi oh ya, orang kamu terbiasa berdoa. Melihat sedih baca di Udah jangan karawa-karawaan bawa nih. Oh, semuanya jadi nasi mata apa sih? Ini jadi tak sekali pernah karawa. Anu nagatula itu yang tahu itu. Makanya, namun kesian karawa
Mari tinggal ada dosa ini. Timunta si bahan berbuat lilata. Lilata pada dalam bahan masih ciri ini merupakan pada dosa. Nak cari di jalan tu. Nah ini kata masuk dalam masjid tu. Itu jadi dia menjadi tuan. Sehingga apa yang terjadi? Karena terlalu natural kali, semangat digagah. Sehingga tidak ada rajaannya terhadap Allah, tidak ada harapannya, sekaligus juga tidak ada takutnya. Nah ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, yang ketiga, ada yang disebut dengan underestimate atau yang biasa kita istilahkan terlalu takut, terlalu banyak takutnya, minta wakil, sehingga dia nanti jadi menyemangati. Itu menjatuhkan saya ya. Selalu muncul rasa takut. Ya. Nanti kalau saya lakukan ini seperti ini jadinya. Coba saya kecil di salon menjika jembatan. Jika ya kami tahu di bawah di depan mereka mesti tergopa harapan maka selamat. Antara ia tahu si bahasa lama ini, ia dia sendiri selamat. Maka betul kau di bunga Allah. Dia nak berdiri makan malam di PD dia tuan alim dia sekarang tak sehingga harapnya itu terlalu tinggi kelebihan. Ini sebaliknya juga tidak boleh kita takut. Ya, takut maksudnya takut terlalu banyak takutnya sehingga tidak melakukan sesuatu. Ya. Nah dengan takut ini biasanya memunculkan keraguan-keraguan. Ya, jadi yang tepat itu ragu-ragu. Selalu ragu-ragu. Jangan-jangan ini sudah saya buat bata-bata saya jangan pula mak balik dan lain sebagainya banyak keluar. Itu tidak boleh juga. Komedi ragu-ragu tak. Ya biasa tu. Nareko tentami ini kalau urus ini dite mesti. Ya kalau opini orang si pala orang ini dan lain sebagainya. Ya kalau dia si cucu dan lain sebagainya itu jadi. Asalnya ini ragu-ragu tak terlalu banyak pertimbangan juga itu tidak baik. Makanya tadi mesti harus antara kau dengan raja itu. Ya disitulah posisi kita. Nah, bahkan doa-doa yang selama ini kita mohonkan kepada Allah. Kalau terlalu banyak keraguan kita itu tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau 100% kita yakin bahwa Allah itu terima. Ingat beda tadi di aktualnya ya. Maksudnya tali waliwan aktualnya. Ini yakin 100% itu beda. Nah, di 100% itu juga tidak bagus. Kita yakin kepada Allah bahwa Allah terima doa kita. Saya yakin insya Allah pasti terima. Allah pasti terima. Kenapa? Apa namanya dapat diambil. Ya boleh juga kalau kefanatan. Ya. Kayaknya doa-doa kita itu yang dipanjang. Baik di kuburan. Ya. Dia bagaimana kalau kita itu. Tapi yang penting jangan bisa kubur dari doa itu Allah Taala. Dari doa ini bisa kubur luang bisa. Jangan dikurangkan semua yang syarat bid'ah, musyrik dan lain sebagainya. Jangan sampai mereka berdoa kepada Allah berarti kita berprasangka buruk terhadap orang lain, itu juga dosa. Ini. Yang penting yang kelima itu kemalasan. Saya pikir kemalasan itu kita pasti rasanya sama malu saja. Akhirnya apa yang terjadi gara-gara gue sampai nyeluk ke kadang. Ternyata bapak boleh hadiah dan lain sebagainya. Apalagi sedangkan jangankan kita mana sama, apalagi dari kulit dan kita ini biasa diri. Dengan kemalasan inilah yang biasa melahirkan Bapak Ibu sekalian kebosanan. Ya, ini bahaya juga ini kebosanan. Bosan ini rasa sifat bosan ini sering muncul kalau kita mendawamkan satu amalan
enak-enak rasanya tentang pikiran dan lain sebagainya. Lama-kelamaan muncul kebosanan, semana dirasa. Hati-hati dengan istiqamah, karena di tengah istiqamah itu sering muncul kebosanan. Kebosanan ini menjadi penghalang kita menuju ilahi rajiun. Lawan itu kan. Nah, kalau kebosanan tidak dilawan, itu bisa menjadi terhenti. Apa yang selama ini kita sudah janjikan untuk istiqamah itu tidak sampai. Kenapa? Karena muncul rasa kebosanan. Ternyata kebosanan itu juga ujian. Ya, untuk semakin dekat dengan Allah. Makanya lawan itu. Kemudian selanjutnya, keterikatan dengan banyak hal. Ini juga biasa membuat kita tidak fokus beribadah. Agar diri biasa dengan fokus ibadah. Karena terlalu banyak masalah yang adalah benak kita. Pemakaman anak kuliah, Indo anak pancecil, lakukan orang dan lain-lain sebagainya. Ini yang membuat kita tidak fokus beribadah. Iya, makanya itu biasa tuh dari manusia kita mulai kurang. Misalkan entah ini kurang manopo atau ini kurang dijorok dan lain sebagainya, itu biasa tidak fokus. Kenapa? Karena kita terlalu terikat dengan banyak hal, terikat kepada anak, kepada harta dan lain sebagainya. Iya, istri atau suami terlalu cinta mereka, di atas cintanya itu sehingga tenggelam cinta kita kepada Allah. Apa yang terjadi? Iya, sehingga di saat kita ingin dekat dengan Allah susah sampai karena cinta kita melebihi cinta kita kepada keluarga, anak, istri atau harta melebihi cinta kita kepada Allah. Dan nawar ini batal waktunya Allah Taala boleh disebut-sebut. Iya, entah itu keluarga atau harta. Nah, ini berbeda. Atau jabatan atau pekerjaan. Nah, makanya itu kalau kita tidak fokus beribadah, susah khusyuk, meresalah dan sedih mau masuk pada sunat tahajud. Meresalah dan itu jemaah-jemaah kayak Imam di sini, ya amalan di sini tanya dia. Menurut ada kata Imam, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang, Imam Asy'ari, ya itu salah seorang grand syekhnya Mesir Al-Azhar. Narik ko masusah sedih mubigo si dia banyak padece entah itu sebanyak masusah khusyuk di dalam sempajata ya masusah kita sedih masjid karena itu kadece masusah di bigo tanah-tanah yang ada tak dosa agar profil. Nah, dosa agar profil boleh jadi karena itu dimiliki masusah bigo DC. Nah, ini berbeda. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak terikat dengan hal-hal yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga yang kedelapan, pamrih duniawi. Ini juga jadi apa itu pamrih duniawi? Kita capek-capek bangun sholat sunat tahajud. Kenapa rajin sholat sunat tahajud? Saya dengar, ya kalau kita rajin sholatnya tahajud itu urusan kita dilancarkan, rezeki kita alhamdulillah bagus dan lain sebagainya. Jodoh kita ganteng atau cantik. Mati dulu mau masuk pajak tahajud gara-gara melo ini lancar urusan di dunia yang zaman dan lain sebagainya. Makin aku masuk pajak sudah tahajud di sana kebetulan daftar PNS. Hati-hati di sini Bapak Ibu sekalian. Ini pamrih dunia. Ini juga menjadi penghalang kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makin masuk pada Tuhan, kalau dari papisin muda hati-hati. Padahal tujuan ibadah kita itu hanya semata-mata karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian yang ke-9, kurang bersyukur kepada Allah. Isinya selalu mengeluh dan menjadi materi sedikit-sedikit mengeluh. Iya. Ia tuh sebentar materi bersyukur menurut ada kata Imam Al-Ghazali ada kata sebentar materi caca ya tidak. Iya, caca ini akidah.
Bukankah di setiap subuh, setelah subuh kita selalu dianjurkan untuk membaca raditu billahi rabba. Sore hari pun juga begitu. Apa artinya itu raditu billahi rabba? Uburikum Allah Ta'ala sebagai Tuanku. Nah, pertanyaannya, angkakah kajian rilewok yaitanai sadadinna nakal kata ini apa namanya? Tadi Allah Ta'ala. Deka ada Pak. Sinina nu kejadian di kota Belino. Deka ada di kejadian sadadinna karena elok lena mengelata atas kehendak dan kuasa Allah. Walaupun itu hanya selembar daun yang jatuh dari pohonnya, tidak akan mungkin jatuh kecuali karena atas kehendak dan izin Allah. Iya. Ini biasa semua. Persoalan pemilu agar kuasa ini, Pak Dewi tadi, yang beda. Ini terus benar melata. Persoalan lalu nama jago mau kasih tahu. Ya tadi urusan tak memang problem itu belum melata. Jadi nareko, ya, angka kejadian mereka diterima berarti mereka diterima kualitas pengalaman sebagai kualitas. Iya, makanya ditolak pengalaman sebagai kualitas, nah sebab ditolak apa itu tuh? Nah ini Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan selalu menyesali, bahkan banyak di kalangan kita itu tadi menyesali pasangannya sendiri. Mungkin aku di masa ini masih bukan dikasih lakukan. Mana kita di masa ini masih mulainya kan? Nah itu bahagia begitu. Mengeluh terhadap takdir Allah itu cara-cara kita. Nah itulah sebabnya pernah kita bahas. Salah satu pintu di surga itu yang bernama dengan Babul Ridha atau Babul Aiman. Babul Aiman adalah orang yang di mana masa hidupnya tidak pernah sama sekali mengeluh. Ia adalah pintu adalah surga yang sebabul Aiman. Ya menurut riwayat Arab itu pulau bawah sebutan di Tamakro. Nah sebab lagi ya pintu ewe, ya mulainya rodo dia di Malaysia. Ya, mantap itu utama masuk di pada masyarakat, tak perlu lagi diperiksa. Iya, langsung masuk surga, tidak perlu lagi dihisap. Iya, langsung masuk. Coba Bapak sekalian luar biasa, 70.000. Siapa yang begitu pelosok? Nah, siapa kalau dia mampu ke bawah sekitar 6 miliar itu sebelum yang hidup yang mati itu sudah lama ribuan tahun yang lalu. Hanya berapa persen dari sekian manusia yang hidup mulai dari Nabi Adam sampai hari ini. Ya. Jadi bersyukur. Ya. Perlu dipahami bahwa di setiap bencana itu pasti akan banyak anugerah di baliknya. Kita sudah pernah sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Penyakit itu mungkin selama ini kita anggap bahwa itu jelek. Dalam hadis disebutkan kullu lahmin ma nabata min harami fannaru awlamihi. Tunggu daging ia akan ada senang ia kayak macam daging atau takalena ia kewe ia yang tumbuh dari makanan yang haram, maka yang bisa menghapus dia hanya dengan api neraka. Jadi nampu memang dalam diri Allah istighfar ini. Dia itu ada bagi Allah mana? Nah sebab tanda memang itu istighfar. Ya kalau ya ada boleh. Api neraka. Nah tanda-tanda sedang pahamnya. Jadi bagaimana kalau cara Allah Taala dari pemilu Imam Masyiki, dapatkan dari lasan. Iya. Sehingga mati rodo kanu hara itu berdiambil pancing daging, boleh jadi orang itu sedikit demi sedikit tertinggi sampai ke pojo ni, uli menjadi makin tentu memang pola tadi supaya mana dia dia nanti. Ia sama dia ada senang sekali karena maka penyakit itu jangan disesali Pak, boleh jadi itu menghapus dari dosa-dosa kita. Maka setiap bencana yang menimpa seorang hamba atau penyakit itu sesungguhnya adalah merupakan metodenya Allah untuk menghapus dosa dan kesalahan kita selama ini.
buat dijajahin kan barang berdiantre, ya itu. Sehingga Allah Taala Pak dan ibu ada nabinya isu itu sifat apalagi yang lain masih banyak metode-metode jalan menuju kepada Allah. Nanti kita lihat di sini ada. Iya. Kemudian terakhir adalah suzan. Ini juga yang menghalangi kita untuk menuju kepada Allah. Apa itu suzan? Berburuk sangka. Dia nak bikin menjaga orang nak cakap kamu nak kami. Dia nak bikin berburuk. Ya. Tak boleh kita berburuk sangka. Apalagi tak makhluknya pun juga tidak boleh. Apa ini? Megalaga yang kapan tak lalu pada apalagi dari kita di Malaysia makuli-kuli pamere tanah raja itu biasa lain dikira itu seru malam ini malah seru kapal keren nabar seru kapal gana dan pasang ras seru di kampung pak dia mana siapa mereka kami sih terlalu banyak urusannya apalagi kepada Allah nah calon itu mana lagi calon jangan boleh jadi Allah ada apa namanya turun rahmat Allah sebetulnya mengatakan rancang mari kalian dia rancang lagi nama Siti. Jadi penyakit bencana itu sesungguhnya adalah rahmat Allah yang turun. Surat cintanya Allah selama ini terlalu jauh engkau kepada saya. Makanya jangan berurusan kembali kepada Allah dengan memperbanyak. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kalau memang 10 hal ini terjadi pada diri kita, ya mungkin salah satunya coba kembali periksa diri kita dari luar. Mari kita tersiluman tunda, kekurangan dan lain sebagainya. Coba muhasabah diri kita. Muhasabah itu dimulai dari mana? Lidah kita, ya lilatan, perisa lilatan. Siaga mereka pernah besu, siaga balik pernah nafas. Siaga dece purana nafwala. Siaga mereka ada antara Malaysia siapa banyak purana nafas. Coba-coba sih. Dalam sehari saja kita mampu mendeteksi itu sudah luar biasa Pak. Ilalada batas sesuai. Dulu lagi yang atas ya. Imam aku bertanya itu dihilang Pak. Agak boleh. Indo jari nawakili datang. Apa itu? Memposting saya. Ya, menulis postingan saya itu sudah mewakili lidah kita. Ya. Itu kan banyak berita-berita miring yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap ya kebenarannya. Yang biasanya ya itu boleh jadi menyudutkan orang lain. Apalagi kalau masa-masa kampanye itu luar biasa. Kemana itu? Ya. Nah, memang tujuannya untuk itu. Jadi tangan kita ini juga terwakilkan, ya mewakili lidah kita. Nah sekarang kita tanya dulu, seberapa banyak postingan yang kita posting di setiap hari itu, ya postingan yang baik, yang tujuannya untuk berdakwah, memperbaiki orang lain, atau jangan sampai untuk menyudutkan dan menyalahkan orang lain atau menyebarkan aib orang lain. Coba periksa itu. Ya, lidah. Berikan ya. Kemudian selanjutnya ya, yang kedua kita masuk ke mata. Ini juga mata gampang sekali Pak berdosa selama di handphone sekarang ini gampang karena mudah sekali mengakses internet, akhirnya YouTube. Kadang-kadang tuh logik minta ceramah, tapi itu iklan, niru iklan, ya biasa iklan lain. Dia di detail, tapi ini biasa di tangan-tangan ini belum boleh cantik memulus sudah sebagai hati-hati. Saya tak salah Pak, yang saya tulis itu apa nih ceramah bagus, sisinya dakwah tasawuf dan lain sebagainya manfaat. Tapi ini post iklannya itu, makanya hati-hati Pak dengan itu. Imam Syafi'i saja pada saat dia ya dalam keadaan ya hafalannya tidak bagus, dia menemukan dirinya itu kenapa gitu maka kalau salah atau apa kadang padahal saking cerdas itu Imam Syafi'i Pak. Ya kalau kita masih dia itu apa dan sulina itu sama dia ya dengan kekurangan kalinya Imam Syafi'i dia nafal mana itu luar biasa
saja cerdas Imam Syafi'i. Tapi kasih waktu itu maksud selain apa guruna. Tiba-tiba ilalana dipina engkau ini tak ulama ya wali namanya Waqi bin Jarrah lebih siratu kau materi orang Imam Syafi'i ya ada 2 tahun di materi apa ke Imam Syafi'i ya. Tapi tak boleh ilalana dipina ya Waqi bin Jarrah itu dikenal sebagai ulama yang kuat kepala. Waktu ulama asli rukun hakku di guru di telawaki. Jadi guru nama, jadi guru di guru kalau pimpinan itulah wali pak. Orang-orang yang suci itu bersih itu dalam mimpi juga mereka belajar. Kayak dalam dunia tasawuf, dunia sufi. Rugi seseorang kalau dia hanya belajar dengan orang biasa. Ya seperti kita ini. Ya, tapi orang yang beruntung itu bisa belajar dari mimpi-mimpi yang selama ini didapatkan, entah itu ulama yang datang wali atau nabi dan lain sebagainya. Ya. Orang belajar, Nabi Musa saja belajar di buku dan bahasa Qur'an. Nabi Sulaiman belajar di bahasa-bahasa binatang, bahasa hewan, bahasa burung dan lain sebagainya. Ya. Nah, mata kita ini Bapak Ibu sekalian, ya, seberapa banyak yang pernah dilihat selama ini yang mungkin bisa menutup jalan kita untuk menuju kepada Allah. Ya. Jadi sampai-sampai dalam Syafi'i saya kembali, makanya guruna, ya, selain dia ada orang ini, sebab sebenarnya itu pakai senangnya, ya, nurullah, fa'inna lilma nur, ya, wa nurullah la yudhan li'as. Sebab sebenarnya itu pakai ini cahaya. Nah, yang cahaya Allah Taala dia itu lebih utama lagi lalu untuk kemanuraan. Yang Imam Syafi'i tanda-tanda lain ada tengah, ada berfigau. Kayak perjalanan itu panjang sampai dia menemukan cucu dimaki. Karena kasih waktu itu juga kali saya di kampung tengah lalu tiba-tiba minta tak mampu minum di kendaraan. Ya, taraf kaca di wajudna. Nah, di bawah kecil-kecil, tapi dia nak tunggu Imam Syafi'i ni, dia nak tunggu. Pas ni ya rumah ya, ni dia nak tunggu nasabah. Agak sangat kuil dan jadi ni tampil langsung nama tabale rumah. Astagfirullah. Dia nak kini itu. Ya, itu biasa itu. Dia banyak tangan yang tak tutup. Imam Syafi'i de toba tung kemini napa foto berpana tunani tanah sama astagfirullah gara-gara ya rasa bawah nah dia mulai makasih ngapa jadi kira-kira kalau membandingkan dengan Imam Syafi'i mana ini maka sampai jantan ada nama itu coba tanya dengan kita. Yang ketiga telinga kita, ya tangan, kaki, mulut, perut yang masuk dalam perut itu berapa banyak makanan yang halal dan tidak. Telinga kita berapa banyak yang sudah didengar, ya berapa persen yang baik, berapa persen yang tidak baik. Ini juga bahaya kemaluan, ya kalau ketahuan ini jaga usaha, itu hati-hati. Nah, kalau semuanya itu sudah bisa kita jaga, bagaimana lidah kita, mata kita, telinga kita, ya, tangan kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau ini sudah kita jaga, itu belum berakhir. Tanyakan kepada kita, kalau semuanya itu sudah baik, ya, sampai yang tadi juga penghalang-penghalang itu kita sudah ya netralkan, ya bahkan kita sudah eliminasi semuanya, sudah tidak ada lagi penghalang. Lidah kita sudah terjaga, mata kita sudah terjaga, telinga kita sudah terjaga, bahkan kemampuan kita sudah terjaga. Tanya lagi kepada diri kita, tujuan kita selama ini beramal, tujuan kita beribadah, berzikir, berdoa, bersedekah apa? Ya,
Tadi sudah ada kita sebutkan. Jangan-jangan di tujuan itu ada tujuan-tujuan dunia. Ya. Hati-hati. Oleh sebab itu, ketika seseorang sudah mampu mengeliminasi semua penghalang itu tadi dan sudah mampu menjaga itu, dan sudah tidak lagi tujuannya karena ada pamer di dunia, ya, dan tidak terikat kepada yang banyak hal, tinggal nanya diri kita, tujuan kita beribadah yang untuk mencari ridho Allah, untuk ridhonya Allah Ta'ala. Apakah sudah selesai sampai di situ? Oh tidak, Pak. Nah, sebab engkau bukan kebutuhan tak, logis untuk ridhonya Allah Ta'ala. Masih ada kebutuhan kita, walaupun ibadah kita sudah pada saat itu sudah lagi bukan pada tahap kewajiban, ya, sudah lagi bukan pada tahap kewajiban. Saat lagi kewajiban masih terbebani, Pak. Oh, maka siapa supaya tangkas bukan kapal untuk dan sebagainya, ya, atau menjadi wali kawasi kiri. Jangan. Sekarang ini sudah tidak ada lagi yang mencari kecuali ridhonya Allah, ridhonya Allah tak sampai aku. Makanya ini yang membuat sholat kita, ibadah kita, ya, amalan kita ringan. Kenapa? Yang kita cari itu ridhonya Allah, sudah tidak ada lagi tadinya itu. Nah, oke. Kalau memang itu sudah menjadi tujuan ridho Allah, itu berarti masih sudah kita masuk ke level 2, usaha sama level 2. Sekarang kita coba masuk ke level 3. Ya. Level yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, seseorang beribadah itu bukan lagi karena untuk mencari ridho Allah, ya. Tapi apa? Yang dicari hanya cintanya Allah. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu itu ringan, Pak. Bagi masuk pajak, namun juga malah. Jadi dia kita usaha pajak malah. Bagi masuk pajak itu namun juga malah. Jadi namun yang pelan, namun ini surga, namun ini ridhonya Allah. Agama ini boleh bawa, asal namun juga malah. Meringan. Ya, tinggal nama itu apa? Ibu, betul tak bertimpang. Ketika cinta itu sudah bersemi terhadap pasangan kita, ya, kalau biasa di kampung biasa boleh kota mampu ini tuh kampung di negara rata, maringema, nakal tak telur, sarapo, makai nasabak ini sih dia. Padahal biasa dia boleh makai maringan. Sama juga ini ibadah, Pak. Kalau kita lakukan ibadah ini hanya karena kita yakin bahwa itu Allah suka, ringan semua. Wa takunul jibal kal ini beban-beban yang membunuh itu akan berterbangan seperti kapas. Sudah masuk waktu. Nanti kita akan lihat, ya, bagaimana kita cara mendekatkan diri kepada Allah melalui muhasabah tadi. Ya. Demikian adalah ini yang dilakukan menjadi salih al-fatihah dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.